Tapi harus kita ingat bahwa demokrasi ini bukan sekedar soal sistem pemerintahan, tapi demokrasi ini soal ekosistem, di mana salah satu kunci adalah masyarakat. Di Madinah selama 10 tahun, itu tahun 622 sampai 632, 10 tahun. Pada masa itu adalah masa syuro, musyawarah, percakapan, itu hadir. Dan yang menarik, yang ini saya ingin bahas, ketika baginda Nabi besar Muhammad wafat, diteruskan dengan 4 khalifah al-Rasyidin dalam 29 tahun, dari 632 sampai 661. Selama 29 tahun ditambah 10 tahun, kita menyaksikan sebuah jalannya pemerintahan yang berbeda dengan dimanapun di muka zaman itu. Pada zaman itu, pergantian ditandai dengan pertempuran. Pergantian kekuasaan ditandai dengan kemenangan, dengan kekerasan. Dan di masa 39 tahun itu, proses pemerintahan dijalankan dengan kedamaian, dengan isi, dengan pelembagaan musyawarah. Bahkan penentuan kepemimpinan berdasarkan proses musyawarah. Keempat tadi dipilih menggunakan musyawarah. Di masa itu di seluruh muka bumi, mana yang pernah mengadakan musyawarah seperti itu kecuali di Madinah. Hari ini kita memberikan label, pada masa itu belum ada terminologinya. Itu sebuah proses yang hari ini disebut sebagai demokratis. Itu sebuah proses di mana ada kepastian hukum, ketetapan hukum, di mana khalifah pun bisa depan hakim, dan hakim pun banyak kisahnya menyatakan khalifah ketika dituntut oleh rakyat. Itu adalah periode di mana sih yang hari ini kita sebut istilahnya demokrasi. Di masa itu pergantian dengan kekuatan fisik, dengan senjata. Itu 39 tahun disebut sebagai masa keemasan, dan pada waktu demokrasi dikerjakan. Sayangnya tidak berkelanjutan. Itu sistem lebih tradisional kembali. Yang satu dengan prinsip menggunakan rujukan Bani Hashim, yang satu dengan prinsip keturunan Rasul. Satu kita sebut Sunni, satu kita sebut Syiah. Ini adalah sebuah contoh bagi demokrasi pernah hidup dan dijadikan rujukan. Sehingga bagi umat Islam sebenarnya menjalankan demokrasi itu bukan hal yang baru. Justru umat Islam yang mempertama dan menunjukkan pada dunia bahwa demokrasi bisa dijalankan dan berdampak pada kesejahteraan. Periodenya 9 tahun itu. Nah, sekarang di Indonesia kita ini proses demokrasi. Tentu sejak tahun 661 sampai sekarang sudah ada perjalanan amat panjang. Banyak modifikasi, banyak hal-hal yang baru, banyak implikasi. Bahkan kalau kita lihat jumlah penduduknya pun hari ini besar, sistem demokrasi pun mengalami banyak sekali pertumbuhan. Tapi harus kita ingat bahwa demokrasi ini soal sistem pemerintahan, tapi demokrasi ini soal sistem, di mana salah satu kunci adalah masyarakat. Masyarakat yang tercerahkan, masyarakat yang peduli. Tapi jika masyarakatnya terjebak dalam fanatisme, enggan berpikir kritis, maka ekosistemnya bisa sakit, demokrasinya bisa layu. Ada seorang yang kenal namanya Alexis Tocqueville pernah mengatakan bahwa demokrasi itu sering tidak hancur dari serangan luar, tapi demokrasi hancur dari kerusakan sendiri ketika kita semua terhadap kebebasan dan keadilan. Hari ini rasanya kita peduli, tapi belum tentu kepedulian kita direspon. Seringkali itu yang jadi masalah. Karena itu kita semua harus lebih untuk terlibat. Di kampus saya sering berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa, dan banyak statement saya tidak peduli dengan politik.
Saya tidak peduli dengan siapa yang memimpin. Saya tetap cari nafkah seperti biasa. Toh ganti pemimpin, ya hidup saya begini-begini saja. Rasanya enggak ya. Ganti pemimpin, UKT bisa naik. Ganti pemimpin banyak. Jadi saya ingin kasih disclaimer dulu nih ya. Saya ketika itu bukan hanya tingkat nasional, tapi tingkat regional, tingkat lokal. Dan itu artinya kalau kita ngeluh soal kemacetan, ini bukan soal kendaraan, ini soal kebijakan sistem transportasi dan keputusan politik.